Nah, sekarang kita akan melihat peta konsep pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mencerna makanan. Makanan yang kita cerna terdapat ada makanan yang tidak harus dicerna dan ada makanan yang perlu dicerna. Nah, makanan yang tidak perlu dicerna di dalam tubuh kita yaitu terdiri atas vitamin dan mineral. Sementara makanan yang harus dicerna terlebih dahulu yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Pada sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ pencernaan, yaitu terdiri atas yang paling pertama yaitu mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, dan usus besar. Inilah urutan pada sistem pencernaan manusia. Di mulut itu terdapat lidah dan gigi, serta air liur. Kemudian pada usus halus terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sementara di usus besar terdiri atas usus buntu, umbai cacing, rektum, dan anus. Pada sistem pencernaan pada manusia juga dapat mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya ada diare, apendisitis, ulkus, mah, sembelit, dan parotis. Nah, untuk organ pencernaan dan gangguan pada sistem pencernaan akan dijelaskan pada video berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang nutrisi di dalam makanan. Nah, makanan dan fungsinya. Makanan itu terdiri atas beberapa jenisnya. Ada yang tergolong ke dalam karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Inilah kandungan yang terdapat di dalam makanan. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah nama umum untuk bahan-bahan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang tersusun dalam suatu susunan tertentu. Karbohidrat tersusun oleh ketiga unsur dengan komposisi CN, H2N, ON, karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis karbohidrat yang biasa dikonsumsi jenisnya bermacam-macam. Misalnya ada gula, tepung atau yang mengandung amilum, dan serat selulosa. Karbohidrat merupakan zat makanan yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat ini berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua, bahan makanan itu mengandung lemak. Seperti halnya karbohidrat, lemak juga tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Walaupun unsur pembentuknya sama, namun susunan tersebut berbeda. Bagi tubuh kita, lemak mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sumber energi. Lemak juga merupakan penyusun membran sel, dan juga lemak sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta lemak sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Lemak digolongkan menjadi dua, ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Lemak nabati ini jelas dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, sementara lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari daging dan susu. Nah, ini adalah lemak nabati, kacang-kacangan juga adalah lemak nabati. Sementara lemak hewan terdapat pada daging dan susu. Berikutnya, makanan juga mengandung yang namanya protein. Protein itu sendiri adalah unsur yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Bagi tubuh, protein memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga diperlukan sebagai pembangun enzim. Karena protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, maka kamu hendaknya lebih banyak memakan makanan yang mengandung protein. Sebab saat ini kalian sedang dalam masa-masa penting untuk pertumbuhan badanmu. Protein nabati dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan. Adapun protein hewani diperoleh dari sumber hewan, misalnya ikan, daging, dan telur. Ini lebih banyak mengandung protein hewani. Berikutnya, yang keempat adalah vitamin dan fungsinya. Vitamin ini terdiri atas beberapa jenisnya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K.
Masing-masing vitamin ini memiliki fungsinya tertentu. Vitamin A itu berfungsi untuk pembentukan pigmen penglihatan, sehingga jika kekurangan vitamin A akan menyebabkan rabun senja dan kulit kasar. Vitamin B1 yaitu untuk pembentukan enzim. Jika kekurangan vitamin B1, maka akan menyebabkan penyakit beri-beri serta gangguan saraf. Vitamin B2 yaitu membantu dalam metabolisme karbohidrat, serta jika kekurangan vitamin B2 menyebabkan pertumbuhan terganggu serta adanya gangguan kulit. B6 membentuk enzim untuk metabolisme sel lemak. Jika kekurangan dapat menyebabkan dermatitis dan gangguan saraf. B12 yaitu untuk pembentukan inti sel. Jika kekurangan maka akan menyebabkan anemia. Vitamin C dibutuhkan untuk kolagen dan jaringan ikat. Jika kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan dan skorbut. Kemudian vitamin D yaitu untuk penyerapan kalsium, maka jika kekurangan maka dapat menyebabkan rakitis atau kekurangan penyakit gangguan pada tulang. Kemudian vitamin E yaitu untuk pertumbuhan dan menjaga sel darah merah. Nah, jika kekurangan maka sel darah merahnya mudah rusak. Dan K ini membantu dalam proses pembekuan darah, maka jika kekurangan dapat menyebabkan hemofilia yaitu darah sukar membeku. Kemudian yang terakhir adalah mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik tak hidup. Tubuh kita sangat membutuhkan mineral untuk pembentukan struktur tubuh. Beberapa mineral sangat dibutuhkan tubuh, misalnya kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, besi untuk pembentukan hemoglobin, natrium untuk proses kontraksi otot, serta fosfor untuk proses pembentukan energi dalam sel. Dan susu merupakan bahan makanan yang cukup lengkap dan mengandung mineral yang diperlukan oleh tubuh. Demikian bahan nutrisi yang terkandung dalam makanan dan fungsinya.